Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ya, Allah Semangat Akbar. semuanya ya. Semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa KM-nya? Patian. Ian, coba pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, baik, Pak. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ananda Tian yang sudah mimpin doa pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa ya hari ini yang tidak masuk atau tidak berangkat? Ayo, siapa? Heri, Tidak Pak. hadir? Oh, Heri. Heri kenapa? Sama Betty. Sakit. Ya, terus siapa lagi selain Heri? Betty. Betty. Oh, Betty kenapa? Sakit juga. Sakit. Ada lagi? Udah. Ada. Oh, ya udah, terima kasih. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, kita semangat nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu lagu Indonesia Raya. So, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang cinta. Merdeka, hidup Indonesia Raya. Udah, tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku. Nah, sekarang Bapak sudah mengirim soal buat kalian di grup. Nah, kalian kerjakan soal tersebut ya untuk melihat kemampuan kalian. Nah, coba sekarang kerjakan soal yang Bapak kirim di grup tersebut. So, silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bapak. Baik, Pak.
Sudah selesai? Dah. Sudah. Belum, Pak. Belum. Ya, Bapak tunggu ya. Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah semua? Sudah selesai Pak. mengerjakan? Sudah, baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, Bapak akan tampilkan materi tentang teks eksposisi. Kalian cermati dan pahami ya. Nah, anak-anak, apakah sudah muncul materinya? Dah, Pak. Ya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi ini merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Jadi, di dalam teks eksposisi ini bersifat argumen, yaitu karena bertujuan untuk meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Dalam menulis teks eksposisi ini harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi agar teks ini berbeda dengan teks lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu struktur. Struktur di dalam teks eksposisi ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu tentang tesis. Tesis atau yang disebut dengan pernyataan umum, rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Terus selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi ada beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, di sini teks eksposisi menggunakan kata-kata teknik atau yang disebut dengan peristilahan. Terus yang kedua, biasanya teks eksposisi ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab, yaitu berupa hubungan kausalitas. Terus selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental dan selanjutnya menggunakan kata-kata perujukan. Nah, setelah itu ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu tulisan biasanya bertujuan untuk memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Terus selanjutnya, eksposisi disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. Terus ciri yang terakhir yaitu teks eksposisi disajikan secara netral, tidak memancing emosi. Nah, anak-anak itu penjelasan dari Bapak. Barangkali ada yang mau tanyakan? Iya, Pak. Saya, Ya, Pak. yang pertama coba Pak Tian, apa pertanyaannya? Apa yang tanyakan? Pak, contoh dari kata-kata perujukan apa aja ya, Pak?
Oh, kata perujukan. Di sini kata perujukan itu misalnya berdasarkan data yang diambil, data Provinsi Jawa Barat sebanyak misalkan kurang lebih 1 juta. Itu termasuk kata perujukan. Ya, misalkan berdasarkan data, berdasarkan pendapat gitu. Ya, Berarti itu menghasil angka ya, Pak ya? ya berupa angka. Ya. Terus sudah paham, Tian? Sudah Pak, terima Sudah. kasih. Ya, Saya, terus Pak. selanjutnya. Oh ya, Fatmawati, sok Pak, pertanyaan. saya mau bertanya, itu Ya, kata kerja mental itu contohnya seperti apa ya, Pak? kata Dalam kerja kaidah mental. Oh, kebahasaan, ya. ya, siap. Di dalam kata kerja mental di dalam eksposi itu contohnya seperti misalkan diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Itu salah satu dari contoh kata kerja mental atau yang disebut dengan mental verba. Sudah Ya, paham? Pak. Paham, Pak. Nah, terus Terima kasih. siapa lagi selanjutnya ada yang tanyakan, ada yang mau bertanya, anak-anakku yang belum paham boleh tanyakan. Sok, silakan. Pak Farid sudah paham apa yang disampaikan Bapak? Sudah Pak, sudah paham. Oh, sudah paham. Ya. Septi, udah paham? Sudah, Pak. Sudah. Ibu It, sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah paham semua, Bapak lanjutkan ke pembelajarannya. Di sini yaitu coba kalian bentuk kelompok. Di sini jumlahnya berapa di kelas ini? Ada 9. 9, Pak. 9 orang. Ada 9, Bapak. Nah, coba kalian bentuk kelompok, terdiri satu kelompok itu 3 orang. Ya, berarti ada kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya si Tian berkelompok dengan Elok, Arni. Terusan ya kelompok yang keduanya Fatmawati, Ibu Iit, dan Septi. Nah, coba kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Siap. Siapa? Pak. Kita berdiskusi. Baik, Bapak. Nah, kita berdiskusi ya. Ya. Ya, Ya, baik, Pak. Sudah berkumpul sama kelompok? Sudah. Nah, Pak. setelah kalian berkelompok, coba kalian diskusikan tentang menganalisis dan menelaah struktur eksposisi. Nah, Bapak akan bagikan LKPD ini atau pertanyaannya sesuai kelompok masing-masing. Ya. Ya, baik. Coba kalian pahami apa yang diberikan Bapak LKPD tersebut atau pertanyaannya. Ya, coba kerjakan sesuai kelompok. Nah, Baik, Pak. misalkan ada yang belum paham tentang soalnya, boleh kalian tanyakan ya. Apa rangkaian argumen itu seperti apa, Pak? Rangkaian argumen. Oh iya, ada Bu Pak. Rangkaian argumen itu seperti pendapat tentang dari suatu bacaan yang disampaikan oleh penulis ya, itu rangkaian argumen. Jadi pendapat seseorang ya, Pak ya? Iya, Ya, biasanya baik. itu terletak di tengah ya. Ya, Pak. Terus ada yang tanyakan kelompoknya Tian sudah paham mengerjakannya? Sudah Pak. Silakan dikerjakan ya berkelompok.
Kalau belum paham boleh tanyakan. Sudah, Pak. Sudah. Kelompoknya Fatmawati sudah. Kelompoknya Tian sudah belum? Sudah belum? Ayo cepet kerjain. Belum, Belum, Bu. Pak. Belum, Pak. Ih, lama. Ya. Bentar ya, nunggu kelompok lain. Ada kesulitan untuk kelompoknya Tian? Banyak istilah Inggrisnya, Pak. Gak bisa nyebutinnya. Oh, banyak istilah Inggris. Iya. Ya. Nanti dengarkan anak-anak, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan ya. Siap. Ya. Bapak Udah, mau Pak. tanya. Iya, Bu. Ya, Bapak mau tanya. Ini Arni nggak, Pak? Kalau argumen sama dengan pendapat, Pak, opini, begitu? iya. Oh, Ya, Arni benar, pendapat itu sama dengan argumen. Ya. Eh, tidak ada bedanya, Bapak. Bingung. eh. Tidak ada, Bu. Jadi argumen itu sama aja dengan pendapat dari penulis yang disajikannya. Nah, di dalam teks itu, ya, coba Arni temukan argumen atau pendapatnya mana kalimat yang menunjukkan dari struktur keeksposisi argumen tersebut. Ya, Iya, Bapak. ya. Paham, Arni? Paham, Pak. Nah, ya.
Ayo, kelompoknya Tian sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil dari kelompok masing-masing ya. Yang pertama dari kelompoknya Fatmawati. Coba presentasikan di depan kelas. Maju ya. Siapa? Ya. Ayo. Sama Iit sama Septi. Kita maju ke depan, presentasi dulu. Yuk, silakan maju. Semangat. Yang kelompok semangat, lainnya teman-teman. dengarkan apa yang disampaikan kelompok dari kelompoknya Fatmawati ya. Ya, Pak. Sok, silakan maju. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 1 perwakilan akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh Pak Samsudin. Di sini tugasnya itu kita akan menelaah struktur teks eksposisi. Pertama itu ada tesis, kedua itu ada rangkaian argumen, dan ketiga itu ada penegasan ulang. Ya. Jadi teman-teman semuanya di sana ada teks, salah satu teks yang telah diberikan oleh Pak Samsudin itu yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan rambut. Nah, di sana kita akan membagi ke dalam strukturnya, yaitu ada 3, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Jadi teman-teman semuanya, di situ ada beberapa paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu menjelaskan tesis. Jadi tesis itu deskripsi umum ya. Jadi umumnya dulu, jadi apa itu rambut, jadi mengenai rambut semua di yang paragraf pertama itu. Kemudian di paragraf selanjutnya itu mengenai rangkaian argumen atau pendapat dari seseorang atau pendapat ahli. Di sini disebutkan, jadi direktur dari Yale Institute for Global Health ya, kemudian ada yang lainnya. Kemudian yang terakhir penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir. Jadi setelah ada tesis dan rangkaian argumen, di paragraf terakhir itu ada penegasan ulang. Begitu Bapak, terima kasih. Untuk yang lainnya, kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih dari kelompoknya Fatmawati sudah mempresentasikan. Nah, coba ada pertanyaan tidak dari kelompoknya Tian? Ya. Ada pertanyaan? Atau sudah bagus? Atau bagaimana? Sudah bagus, Bapak. Terima kasih. Atau sudah bagus. Nah, terima kasih dari kelompoknya Pak Tian. Coba berikan plus dulu. Terima Nah. kasih. Nah, sekarang silakan duduk kembali kelompoknya Fatmawati. Ya, Siapa? Terima Ya. kasih Bapak. sama-sama. Nah, sekarang selanjutnya dari kelompoknya Tian. Coba kelompoknya Tian presentasikan dari hasil kelompoknya. Sok maju ke depan. Ayo, Parit. Ayo Tian. Ayo, Tian, Farid. Ayo, Pak Farid. Ayo, Ayo, Pak Tian. Farid. Tian. Ayo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teks eksposisi di dalam LKPD. Nah, kami sudah menganalisis strukturnya tadi sama dengan kelompok sebelumnya. Di sini strukturnya ada 3, ada tesis, kemudian rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Di tesis itu ada di paragraf pertama dan kedua. Nah, kemudian rangkaian argumen itu ada di ketiga dan keempat. Di sini ditunjukkan dengan adanya bukti tulisan penelitian yang baru diterbitkan di New England Journal of Medicine. Itu jadi argumen dari
tim medis. Kemudian penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir. Nah, mungkin itu saja Pak perwakilan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, silahkan. Ya, terima kasih kelompoknya Tia yang sudah mempresentasikan. Nah, coba ada pertanyaan dari kelompoknya Fatmawati tentang presentasi Tian. Cukup Pak, udah bagus. Cukup, Jawabannya sama. Sama, oh baik. Silakan beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Kembali kelompoknya Tian. Ya, nah kalian di sini sudah sudah cukup atau sudah bisa menentukan dari struktur teks eksposisi. Ya, nah struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, rangkaian, dan penegasan. Nah, di sini tesis itu yaitu berupa pengenalan isu, di mana itu termasuk masalah atau pandangan secara umum topik yang akan dibahasnya. Itu yang disebut dengan tesis. Ya. Nah, coba Fatmawati ya, yang tadi tampil yang termasuk tesis itu apa pada paragraf pertama? Itu Pak menjelaskan masalah rambut. Masalah rambut, ya. Ya. Ya, terus rangkaian argumen. Rangkaian argumen di sini yang kedua yaitu struktur yang kedua itu rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat dari penulis. Ya. Nah, kelompoknya Tian apa? Coba Pak Farid. Rangkaian argumennya apa? Coba Tian. Iya Pak, ditunjukkan dengan bukti-bukti Pak. Ada dari hasil penelitian Pak. Oh iya, ditunjukkan dengan bukti-bukti dari hasil pendapat orang lain. Nah, yang terakhir, struktur eksposisi yang terakhir yaitu tentang penegasan ulang. Nah, di sini penegasan ulang itu berupa rumusan secara ringkas, biasanya berupa simpulan. Ya. Ya. Nah, tadi di teks bacaan itu kesimpulannya tentang apa? Kesimpulannya atau yang disebut dengan penegasan ulang. Jadi kita harus menjaga kebersihan Pak di paragraf terakhir. Oh iya, kita harus menjaga kebersihan rambut agar rambut kita tetap sehat. Ya, baik. Ya, betul. Anakku sudah biar nggak bau memperhatikan dengan rambutnya Pak. baik. Ya, Biar nggak lepek kali ya Pak ya. ya betul, agar Harus rambut pakai tersebut shampoo tidak keramasnya. bau, tidak lepek, dan tetap sehat dan berkilau. Ya. Nah, terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kalian untuk pertemuan selanjutnya cari tentang teks kebahasaannya dari teks tersebut ya. Nah, masih ingat nggak yang Bapak tadi jelaskan? Teks kebahasaannya apa saja, meliputi apa saja? Kata kerja mental Pak. Kata kerja mental, terus Kata apalagi? kerja perujukan. Perujukan. Terus selain itu ada lagi? Bab akibat ya Pak, konjungsi ya Pak ya. Ya, kata kerja konjungsi, perujukan, kata kerja mental, dan penggunaan kata istilah teknik. teknik. Ya. Iya. Nah, sekarang sekian saja ya pembelajaran di hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Terima kasih, semuanya. Bapak. Semangat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.